Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Setiawati, NIM 2018-1571, akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Analisis Sistem Pemesanan Catering di PP Snack berbasis web. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat dan tidak terbatas. Banyak orang yang memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usahanya. PP Snack merupakan bagian dari PP Group. PP Snack sendiri merupakan suatu usaha di bidang makanan yang mana menyediakan berbagai macam snack dan juga jajanan. Saat ini cara pemesanan di PP Snack masih menggunakan via WhatsApp, di mana pembeli datang langsung ke tempat atau menggunakan telepon. Berdasarkan latar belakang di atas, menjadikan motivasi bagi penulis selaku bagian analisis untuk membuat rancangan sistem dengan judul Analisis Sistem Pemesanan Catering di PP Snack berbasis web, yang nantinya akan diimplementasikan oleh bagian UI UX dan bagian programmer. Dengan adanya sistem pemesanan catering di PP Snack berbasis web ini, diharapkan dapat menjadi solusi untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pesanan dengan jumlah banyak, sedang maupun sedikit. Kemudian tujuan dari pembuatan sistem ini yaitu yang pertama, membuat sistem pemesanan catering di PP Snack berbasis web yang dapat memudahkan pihak PP Snack dalam menyampaikan informasi terkait produk. Kemudian membuat sistem pemesanan catering di PP Snack berbasis web yang dapat memudahkan pihak pembeli dalam melakukan pemesanan produk. Kemudian untuk memenuhi syarat mata kuliah kerja praktek, kemudian menganalisis sistem dan kebutuhan sistem untuk membuat aplikasi sistem pemesanan catering di PP Snack berbasis web yang nantinya akan digunakan oleh pihak PP Snack. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk merancang UML seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Dan juga untuk merancang pemodelan database seperti entity relationship diagram dan detail tabel. Untuk selanjutnya yaitu identitas kerja praktek. Nama instansinya yaitu PP Snack yang beralamat di Jalan Tosari, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan kode pos 56311 Wonosobo. Deskripsi instansinya, PP Snack merupakan bagian dari PP Group. PP Snack sendiri merupakan suatu usaha di bidang makanan yang mana menyediakan berbagai macam snack dan jajanan untuk melayani segala macam pesanan snack dalam menunjang segala jenis acara yang orang adakan, seperti acara dinas, acara perayaan, dan acara penting lainnya. PP Snack juga melayani pemesanan dalam jumlah yang pembeli inginkan, baik dalam jumlah banyak, sedang, maupun dalam jumlah sedikit. Untuk waktu pelaksanaan kerja praktek ini dilaksanakan pada bulan September 2021 sampai dengan Februari 2022. Untuk selanjutnya yaitu analisis sistem. Analisis sistem merupakan proses memilah suatu masalah menjadi elemen-elemen yang lebih kecil untuk dipelajari guna mempermudah permasalahan dari suatu sistem informasi. Hasil akhir dari analisis ini merupakan pemecahan terhadap masalah yang terjadi dalam spesifikasi sistem baru yang akan dibuat. Sistem pemesanan catering di PP Snack berbasis web merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk PP Snack dengan tujuan mempermudah pembeli dalam proses pemesanan snack yang awalnya masih manual. Pada sistem ini, seorang pembeli diharuskan melakukan registrasi terlebih dahulu, kemudian baru bisa melakukan login sistem dan melakukan transaksi pemesanan sesuai dengan alur sistem yang diterapkan. Untuk analisis kebutuhan sistem dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hardware, yang kedua software, yang ketiga brandware. Kemudian untuk analisa dan perancangan UML. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai use case. Use case diagram secara grafis menggambarkan interaksi antara sistem eksternal, dan pengguna. Untuk use case sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama use case untuk admin, berikut gambarnya. Dan yang kedua yaitu use case pembeli. Selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram adalah rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Dalam activity diagram ini ada beberapa. Yang pertama yaitu proses registrasi. Kemudian proses login, proses kelola produk di keranjang, kemudian proses checkout, kemudian proses kelola transaksi pemesanan, kemudian proses kelola produk, dan proses kelola data pembeli. Selanjutnya mengenai sequence diagram. Sequence diagram adalah diagram urutan atau diagram urutan sistem menunjukkan interaksi objek yang diatur dalam urutan waktu dalam bidang rekayasa perangkat lunak. Untuk sequence diagram ini ada beberapa juga. Yang pertama yaitu proses registrasi.
Kemudian proses login, proses kelola produk di keranjang, proses checkout produk, proses kelola transaksi pemesanan, proses kelola produk, proses kelola data pembeli, dan selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Berikut gambar detail untuk kelas diagram. Selanjutnya yaitu ERD atau diagram hubungan entitas atau Entity Relationship Diagram, merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Berikut untuk gambar ERD. Dari pemaparan yang sudah saya jelaskan, terdapat kesimpulan. Yang pertama yaitu, dengan adanya analisis ini nantinya akan dapat digunakan sebagai acuan dari tim UI UX dan tim programmer pada perancangan sistem pemesanan catering di BP Snack yang akan dibuat. Kemudian, setelah analisis ini diimplementasikan, baik pihak BP Snack maupun masyarakat dapat menggunakan sistem pemesanan catering di BP Snack sebagai sarana untuk melakukan transaksi jual beli atau pemesanan produk dengan cara yang lebih mudah dan lebih efisien, karena dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui internet. Kemudian, momen pandemi COVID-19 ini bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan produktivitas bagi para pengusaha dengan memanfaatkan teknologi modern yang didasarkan pada kebiasaan atau tingkah laku masyarakat pada era pandemi ini. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.